Oke, selamat pagi, siang, sore, menjelang malam juga. Selamat bertemu kembali bersama saya Tus Dharma dalam video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 12. Dalam hal ini adalah pada seri pembelajaran peluang. Peluang yang kemarin sudah kita pelajari tentang peluang bebas dan tak bebas. Untuk hari ini bagaimana kita mengkaitkan peluang pada sebuah himpunan materi pelajaran di SMP kemarin. Oke, langsung saja. Untuk diingatkan, pada waktu pelajaran SMP tentang himpunan, terutama yang akan digunakan di sini adalah tentang penggambaran himpunan pada diagram pen. Sekali lagi, penggambaran himpunan pada diagram pen. Masih ingat diagram pen kan? Diagram pen itu adalah prinsipnya seperti ini. Nah, dari soal yang ada, lihatlah banyaknya pilihan. Banyaknya pilihan ini akan mempengaruhi seberapa banyak lingkaran yang akan kita buat dalam semesta yang berbentuk kotak. Pilihannya berbentuk lingkaran. Jadi kalau ada 3 pilihan, maka ada 3 lingkaran yang kita gambarkan secara beririsan. Oke, nanti contoh lebih. Kedua, setelah itu kita analisis cara mengisinya. Angka-angka yang ada dalam kotak atau lingkaran itu adalah dengan cara mengisi angka dimulai dari pilihan yang paling banyak memilih. Artinya dalam pilihan yang kalau ada 3 pilihan, yang memilih ketiganya dulu. Setelah itu yang keduanya, setelah itu baru masing-masing. Kalau yang ada 2 pilihan, isilah dulu yang memilih keduanya. Seperti itu. Setelah itu baru isi menurun seperti tadi yang saya katakan. Setelah mengisi yang memilih ketiganya, memilih keduanya, memilih ke satu. Nah, misalnya begini, semisalnya ada 3 pilihan. Isi pertama yang memilih ketiganya dulu. Setelah itu yang memilih ketiganya mempengaruhi yang memilih keduanya. Yang memilih keduanya dan ketiganya akan mempengaruhi jumlah yang memilih satu pilihan saja. Ya. Nah, terkait dengan peluang maka nantinya tergantung pertanyaan. Dalam hal apa yang ditanyakan, itu nanti titik sampelnya adalah banyaknya semesta. Oke, lanjut saja pada contoh. Perhatikan contoh berikut. Dalam sebuah kelas terdiri dari 30 siswa, di mana 15 orang diantaranya menyukai tari, 18 orang menyukai pramuka, serta 8 orang siswa menyukai keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak dalam kelas itu, tentukanlah peluang terpilihnya siswa yang memilih keduanya, memilih tari saja, memilih tari atau pramuka, tidak memilih keduanya. Nah, bagaimana kita menggambarkan diagram pen? Pertama, kita buat semestanya dulu berupa kotak. Setelah itu, ada berapa pilihan? Ternyata pilihannya adalah tari dan pramuka. Berarti kita membuat kotak, dan kotaknya adalah karena ada 8 orang siswa yang menyukai keduanya, berarti beririsan. Seperti itu. Ini beririsan, ini namanya irisan. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi angka-angka ini. Seperti tadi yang saya katakan, kita mulai dari yang memilih keduanya karena ada 2 pilihan. Yang memilih keduanya ada 8 orang, maka letakkanlah angka 8 di irisan ini. Ya. Isi memilih keduanya 8, itu tari dan pramuka ini ya. Tari dan pramuka maksudnya yang memilih tari dan pramuka ada 8 orang, isilah di sini. Nah, ini. Setelah itu, kita akan mengisi yang memilih tari saja. Yang memilih tari semuanya adalah 15. Sekali lagi, 15 orang diantaranya menyukai tari. Tetapi lingkaran tari ya, bukan seni ya. Lingkaran tari ini atau seni tari ini adalah ada 8. Semuanya ada 15. Berarti tinggal 15 kurang 8 adalah tinggal 7. Dengan cara yang sama, pramukanya yang memilih pramuka ada 18 orang. 18 orang pramuka. Sudah ada 8, maka di sini adalah 10. 18 kurang 8 adalah 10. Nah, sekarang yang memilih tari atau pramuka semuanya adalah 7 tambah 8 tambah 10 adalah 25. Sementara jumlah siswa semuanya adalah 30 siswa.
itu berarti sisanya ada 5 di luar. Ya, jadi yang tidak memilih itulah 30 kurang 8 kurang 7 kurang 10 adalah sisanya ada 5 di sini. Nah, itu dulu cara bagaimana mengisi membuat diagram Venn dari sebuah persoalan himpunan. Nah, sekarang kita akan mencari jawaban dari pertanyaan ini. Kalau diambil secara acak satu orang yang memilih keduanya, berapa ini? 8 kan? 8 dari berapa semuanya? Semestanya 30. Maka untuk peluang yang pertama adalah 8/30. Terus yang memilih tadi saja. Yang memilih tari atau seni ini ada 15. Tetapi yang memilih tari atau seni saja adalah 7. Ini kan misi berisi milik pramuka. Berarti yang memilih tari atau seni saja ini adalah 7. Maka peluangnya adalah 7 dari 30 siswa. Terus yang memilih tari atau pramuka. Tari atau pramuka berarti yang memilih keduanya. Ya, memilih tari atau pramuka. Jangan memilih tari dan pramuka. Memilih tari atau pramuka berarti union dari ini. Masih ingat union? Gabungan dari semuanya ini adalah 25. Ya, maka peluangnya adalah 25/30. Terus terakhir tidak memilih keduanya. Oh, yang tidak memilih kan ya 5. Berarti 5 ya. Nah, kalau yang nomor C ini bisa langsung itu bisa juga menggunakan ini. Peluang atau A atau B adalah peluang A tambah peluang B kurang peluang A dan B pada waktu kejadian tidak lepas. Yang tari 15, yang pramuka 18, yang sama 8 sehingga ketemu juga 25/30. Ya, dan yang tidak memilih keduanya adalah ini 5. Nah, itu 5/30. Nah, itu contoh yang pertama. Terus lihat sekarang contoh yang kedua. Dalam sebuah kelas terdiri atas 30 siswa, kembali 30 siswa, di mana 16 orang diantaranya menyukai olahraga, 12 orang menyukai seni, serta 6 orang siswa tidak menyukai keduanya. Nah, beda. Tadi kan yang 8 orang menyukai keduanya. Ini 6 orang siswa tidak menyukai keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak dalam kelas itu, tentukanlah peluang terpilihnya siswa yang menyukai keduanya, siswa yang menyukai olahraga saja. Nah, kembali kita buat diagramnya. Nah, kita anggap ini adalah olahraganya adalah A, kemudian seninya adalah C, yang memilih keduanya adalah B, di luar itulah D. Sehingga semuanya ini A, B tambah C tambah D itulah 30 orang. Ya, semuanya A, B, C tambah D adalah 30 orang. Kemudian 16 orang diantaranya menyukai olahraga. Olahraganya ini A tambah B. A tambah B adalah 16. 12 orang menyukai seni. Seninya adalah B tambah C. Kemudian D-nya ini adalah 6 orang. Karena tidak suka ya, 6 orang. Nah, terus bagaimana cara mencarinya? Kita D-nya sudah ada. Ya, kita akan cari A, B, dan C. Nah, A tambah B ini digantikan ini. A tambah B digantikan 16, D-nya digantikan 6, akan dapatlah C. Ya. D-nya sudah 6 ya. Sekali lagi A tambah B ganti dengan 16, D-nya dengan 6, maka akan dapatkanlah C seperti ini. Ya, 16 tambah C tambah 6 30 sehingga C-nya ada 8. Itu. Oke, C dapat. A dan B belum. Nah, karena C-nya dapat, maka B-nya pasti dapat. Masukkan ke sini. B tambah C sama 12. B tambah 8 sama 12. Sehingga B-nya nanti adalah, ya, B tambah 8, 12, maka B-nya adalah 4. Ya, B-nya adalah 4. Ya. Kemudian, berikutnya, nah, jadi peluangnya B-nya ini kan yang menyukai keduanya. Nah, B-nya kan menyukai keduanya. Jadi peluangnya adalah 4 dari 30. Karena B yang menyukai keduanya, 4/30 sama dengan 2/15. Jadi jawaban A sudah ketemu. Ya. Kemudian siswa yang tidak menyukai olahraga saja.
Siswa yang menyukai olahraga saja. Yang menyukai olahraga saja kan ini. A-nya. A-nya kita cari. Dari mana? Dari sini. A tambah B sama 16. Di mana B-nya 4. Sehingga A-nya adalah berapa? 12. Ya, A tambah 4 sama dengan 16. B-nya adalah 4. Sama dengan 12. Sehingga yang menyukai olahraga saja adalah 12, ya 12 per 30. Oke, contoh terakhir. Ya, contoh terakhir. Di suatu wilayah dilakukan survei terhadap kepemilikan TV dan kulkas. Hasilnya ternyata 25% dari penduduk di wilayah tersebut memiliki TV saja, tidak punya kulkas. 40% memiliki kulkas saja, tidak mempunyai TV. Sedangkan 20% penduduk tidak memiliki keduanya. Berarti ini adalah irisannya tidak diketahui. Irisannya tidak diketahui. Kita anggap 100 penduduknya. Ya, kita anggap 100% adalah 100. Maka akan terjadi penggambaran begini. A tambah B tambah C sama 100. Ya, kemudian A-nya saja, ya, A-nya saja itu adalah 25. Ini A-nya 25. Kemudian C-nya saja adalah 40. Ya, C-nya saja 40. Nah, kemudian diketahui 20% tidak memiliki TV di rumahnya. Apa? Tidak memiliki keduanya. Jadi D-nya adalah 20. Nah, yang akan kita cari ini. Nah, berapakah ini? Ya. Caranya begini. Dari 1 dan 3 ini ada, A-nya sudah ada, C-nya sudah ada, D-nya sudah ada, maka B ditemukan. Sehingga B-nya berapa? Ya, 25 tambah B tambah 40 tambah 20 sama 100, hasilnya B-nya adalah 15. Nah, baru dari sini kita tentukanlah peluang penduduk tersebut memiliki TV di rumahnya. Yang memiliki TV kan ini, A dan B. Nah, yang memiliki TV lah A dan B sebanyak 25 dan 15 adalah 40. Sehingga peluangnya lah 40 dari 100. 40 dari 100 lah 40%. Nah, demikian dulu keterkaitan antara peluang dengan himpunan. Mudah-mudahan dimengerti. Emang agak cepat sedikit. Kalau belum dimengerti silahkan diulang-ulang. Mohon dimaknai, mohon dicoba soalnya sehingga benar-benar bermakna dan Anda sudah juga akan memahaminya. Terima kasih.